Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Belajar Bersama dengan Anissa Widya. Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali membahas mengenai ilmu atau mengenai mata pelajaran kimia. Mungkin beberapa dari adik-adik sekalian baru pertama kali mendengar istilah kimia, terutama bagi adik-adik yang baru menginjak ke kelas 10 atau kelas 1 SMA. Sebenarnya, ilmu kimia ini sudah pernah kalian dapatkan pada waktu di SMP atau di MTS di mata pelajaran IPA. Nah, sebenarnya pelajaran IPA itu kalau kita buka lagi, kalau kita perdalam lagi, itu akan terpecah menjadi beberapa macam cabang ilmu. Salah satu cabang ilmu dari IPA itu adalah ilmu kimia. Nah, kemudian apa sih ilmu kimia? Kemudian apa saja yang akan dibahas dalam ilmu kimia? Kemudian apa sih pentingnya kita belajar ilmu kimia? Kita akan perdalam lagi di pembahasan kali ini. Nah, untuk mengetahui apa itu kimia, di dalam pelajaran kimia nanti kalian akan mempelajari sejumlah aspek, baik itu dari bahan-bahan kimia. Dalam kehidupan sehari-hari itu sebenarnya kita banyak sekali bertemu dengan bahan-bahan kimia. Kita ambil contoh misalkan sabun, kemudian ada sampo, kemudian ada produk-produk kecantikan. Itu ada sebagian yang mencantumkan atau memasukkan bahan-bahan kimia di dalam produknya. Sifat zat, kemudian wujud zat dan reaksi atau perubahan, bagaimana kemudian zat itu dari dia cair bisa berubah menjadi zat padat, atau kemudian dari zat padat dia bisa menjadi gas. Begitu juga sebaliknya. Nah, ini nanti yang akan kita perdalam. Jadi, kimia nanti sebenarnya ilmu kimia ini adalah ilmu yang kita sering temukan dalam kehidupan sekitar kita. Nah, kenapa kalian perlu mengenal kimia? Kenapa di kelas 10 ini kita perlu mengenal kimia? Karena kimia itu pada sejatinya adalah penghubung. Jadi dia adalah ilmu yang merupakan penghubung ilmu-ilmu yang lain. Dan juga dikatakan sebagai central science. Jadi pusat dari semua ilmu itu ada di kimia. Kemudian kimia akan menghubungkan dengan ilmu-ilmu yang lain, dengan bidang-bidang yang lain. Nah, contohnya di sini, kimia itu terletak sebagai sentral atau sebagai pusat. Jadi central science yang dimaksud itu dia adalah pusat dari semua ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan di kimia ini nanti akan menghubungkan ilmu-ilmu yang lain. Contohnya adalah biologi, hubungannya kimia dan biologi. Di biologi nanti akan dibahas juga mengenai makhluk hidup. Kemudian di farmasi, kalau kita sering melihat obat-obatan, kemudian industri pembuatan obat itu masuk ke dalam farmasi yang juga berhubungan dengan ilmu kimia. Kemudian di bidang kedokteran, di bidang pertanian, contohnya misalkan dalam proses pembuatan pupuk-pupuk yang digunakan oleh petani itu dia ada juga yang sedikit atau beberapa persen dia mencampurkan bahan-bahan kimia. Kemudian di bidang geologi, geologi ini kaitannya dengan bumi. Jadi bumi contohnya ada lapisan batuan, kemudian lapisan atmosfer, itu juga ada hubungannya dengan ilmu kimia. Dan juga fisika. Nah, karena kedudukannya sebagai pusat ilmu pengetahuan, maka kita perlu mengetahui atau perlu mengenal kimia untuk kita lebih mengetahui apa saja yang berhubungan dengan ilmu-ilmu kimia dan kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian peranan ilmu kimia. Ilmu kimia itu sebenarnya banyak sekali manfaatnya. Contohnya adalah kita bisa lebih memahami apa saja proses-proses yang terjadi di
alam. Contohnya misalkan proses pembekuan, kemudian proses dari arang kemudian dia menjadi abu, dari kayu dibakar dia menjadi abu. Nah, itu melibatkan proses-proses kimia. Jadi zat itu dia bisa berubah menjadi bentuk yang lain itu karena adanya proses kimia. Jadi ini meningkatkan perasaan syukur kita, perasaan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentang proses-proses yang ada di alam. Jadi kita lebih paham lagi. Kemudian yang kedua itu adalah mengubah bahan-bahan alam menjadi produk. Nah, ini banyak sekali kita temukan dalam rumah kita juga ada. Contohnya tadi produk-produk di kecantikan. Ada bedak, kemudian ada lotion, kemudian ada sampo, ada juga dia sabun. Nah, bahan-bahan alam itu akan diubah menjadi produk-produk yang bisa kita manfaatkan. Sabun dari minyak kelapa sawit kemudian dicampur dengan aroma-aroma tertentu yang akan menjadi sabun. Itu juga melibatkan proses kimia. Kemudian mengatasi permasalahan global. Contohnya adalah perubahan iklim. Semakin berkembangnya teknologi, semakin berkembangnya zaman, itu kita mengalami yang namanya perubahan iklim. Perubahan iklim ini kaitannya bukan hanya dalam suatu tempat, tetapi seluruh wilayah dunia. Kemudian daur ulang. Daur ulang ini misalkan kita punya barang-barang bekas, contohnya misalkan plastik atau botol-botol minuman mineral yang sudah tidak terpakai, itu sebenarnya bisa didaur ulang atau di-recycle menjadi produk yang lebih bermanfaat. Contohnya dari plastik, botol minuman tadi kita bisa mengolah menjadi gayung atau mungkin ember. Nah, kemudian pencemaran, mengatasi permasalahan pencemaran. Pencemaran itu banyak, contohnya ada pencemaran udara dari kendaraan bermotor, dari pabrik, ada pencemaran air dari sampah-sampah yang tertimbun di sungai yang kemudian dia tersumbat dan menjadi banjir. Nah, dengan adanya ilmu kimia, ini kita bisa membuat atau melakukan sebuah tindakan untuk mencegah permasalahan-permasalahan ini kemudian menjadi berkurang efeknya untuk kehidupan kita selanjutnya. Nah, ini adalah contoh dari permasalahan-permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Ada yang pertama ini adalah ada gambar pencemaran udara. Kemudian ini ada asap pabrik yang mengotori lingkungan udara. Kemudian ini ada pencemaran air dan ini adalah perubahan iklim. Kalau kita mengetahui atau belajar mempelajari ilmu kimia, kita akan tahu atau kita akan mengetahui bagaimana langkah-langkah yang tepat supaya peristiwa-peristiwa ini tidak terjadi. Nah, demikian mengenai ilmu kimia. Kita berkenalan dulu dengan ilmu kimia. Video selanjutnya kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai ilmu kimia. Sekian dari saya, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.